Bagaimana cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Tekuni majelis ilmu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau mendengar di masjid ini ada kajian majelis ilmu, paksakan hadir. Apalagi kalau ada yang rutin setiap hari Ahad, setiap hari Itsnin, usahakan hadir. Karena ilmu itu akan menjadi pupuk yang paling kuat untuk kita istiqamah. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Tapi ingat, tidak sembarang ilmu. Karenanya jangan sembarangan hadir di majelis ilmu. Jangan sembarangan menimba ilmu, mendengarkan ceramah, menonton tausiah, jangan. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Iblis sekalipun itu bukan orang sembarangan. Iblis ini berilmu, Pak Bu. Jadi kalau kita cuma melihat orang dari gelarnya, melihat orang dari pandainya ceramah, hebatnya meriwayatkan sesuatu, iblis jauh lebih hebat. Sebab umat sesat adalah karena salah menimba ilmu atau menimba ilmu dari orang yang tidak tepat. Nah, maka kita harus garis bawahi ilmu yang bermanfaat, bukan sekadar ilmu. Bagaimana mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Satu, sebenarnya panjang ini kalau mau dibahas, tapi setidaknya ini menjadi global, pembahasan global. Satu, orang yang hendak kita jadikan guru panutan dalam agama, yang kita mau serap ilmunya, kita tengok dulu dia. Inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ibnu Sirin, seorang tabi'in, mengatakan ilmu adalah bagian vital dalam agama. Maka sebelum kalian menimba ilmu, lihat teliti dari siapa kalian mengambil agama kalian. Yang pertama adalah usahakan orang tersebut memiliki sanad, mata rantai yang jelas yang bersambung sampai ke Rasulullah. Selama guru kita ini memiliki sanad yang bersambung sampai ke Rasulullah, insya Allah dijamin tidak akan sesat. Nah, jadi sebelum kita mengagumi seseorang, jangan kagum dengan ceramah seseorang. Jangan mudah kagum, karena siapapun bisa. Bahkan Allah sebutkan di Al-Quran, orang munafik itu kalau bicara indah. Ya. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musyannadah. Allah sebut di Al-Quran, orang munafik itu kalau bicara kita akan terkesima. Banyak juga orang-orang hebat, ulama, orang soleh, para wali, kalau bicara juga kita terkesima. Nah, karena itu lihat siapa gurunya, belajar di mana dulu dia. Itu satu hal yang sangat penting. Ya. Yang pertama, itu kalau dibahas panjang. Yang kedua, lihat orientasi pembahasan dia. Kajian dia ini orientasinya kemana? Kalau dia selalu mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada cinta kepada Nabi Muhammad, mengenang sejarah Rasul, menitik beratkan kepada adab dan etika, maka ikuti orang itu. Ya. Rasulullah SAW bahkan bersabda, ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul julasa'i khair?" Ya Rasulullah, kalau kami ingin duduk, orang yang seperti apakah yang layak kami duduki, yang kami jadikan panutan? Apa kata Rasulullah? Man yudzakirukumullahu ru'yatuh wa yudzakirukum bil akhirati mantiquh. Duduklah bersama orang-orang yang hanya dengan memandang wajah mereka kalian sudah ingat kepada Allah. Ada ulama-ulama, Pak Bu, yang ketika kita lihat wajahnya saja kita sudah ingat dosa kita. Kita sudah bangkit semangat untuk ibadah. Subhanallah. Bahkan menetes air mata kita, ada yang seperti itu. Dan tutur katanya mengingatkan kalian kepada akhirat, kata Rasulullah. Saya pernah bertemu dengan guru-guru dan orang-orang soleh yang hanya dengan memandang wajahnya mengalir air mata saya. Beberapa orang, saya melihat beliau, saya nggak kuat, menetes air mata ini. Subhanallah. Ingat dosa. Saya melihat, ya Allah, ini orang soleh banget, ini orang takwa banget sama Allah. Mulutnya dijaga, tidak berbicara yang tidak penting.
menghormati orang, akhlaknya luar biasa, sehingga saya menetes air mata saya tidak terasa. Hanya dengan melihat dia, kita sudah bangkit untuk ibadah tanpa mendengarkan tausiahnya. Apalagi ketika dia berbicara. Tentunya tidak banyak orang-orang seperti ini. Minimal cari yang 10% seperti itu. Ya, cari yang 10% yang menyejukkan ke hati kita. Itu yang kedua. Dan masih banyak lagi kalau kita mau mencari siapa orang yang layak itu. Itu yang pertama, obat untuk kita istiqomah, nutrisi untuk kita istiqomah yang pertama adalah cari ilmu yang bermanfaat sebanyak-banyaknya dari sumber yang jelas. Jangan tertipu dengan pangkat, titel, jebolan, alumni ini dan itu. Jangan tertipu dengan itu semua. Ya, jangan tertipu dengan itu semua. Betul-betul teliti, perhatikan orang. Hati kita tidak bisa dibohongi. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Ya Allah, tunjukkan saya orang yang baik. Jauhkan saya dari orang yang buruk. Minta sama Allah Subhanahu wa taala.